bulan Kitab Suci Nasional pada pagi hari ini dengan awali dengan lagu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya bagi orang yang dambakan kasihnya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus putranya. Saudaraku sekalian, pada hari ini kita mau mengikuti ibadat bulan Kitab Suci Nasional pada angkatan yang kedua. Mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, yang bersyukur atas hari yang Kau berikan buat kami hari ini. Beri buat kami Roh-Mu yang kudus, Roh yang akan memimpin kami untuk mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari, dalam menghadapi kondisi seperti ini. Biarlah kiranya Engkau yang berkarya ya Tuhan, memberikan kekuatan ketika kami lemah, memberikan penghiburan saat kami susah. Tuntunlah kami dalam firman-Mu hari ini, supaya kami menjadi mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami boleh lakukan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau bacakan renungan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku."
Lalu mereka pun akan jawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan buat kita begitu banyak masalah yang terjadi akhir-akhir ini di bangsa kita. Bangsa ini mengalami pandemi. Tidak hanya bangsa ini, tapi seluruh bangsa, seluruh dunia mengalami pandemi yang luar biasa, yaitu yang kita tahu bahwa COVID-19 membuat seluruh bangsa menjadi mengalami sakit. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana akhir-akhir ini krisis iman dialami oleh kita semua. Secara umum, begitu banyak orang-orang yang sakit, begitu banyak orang-orang yang menderita, banyak orang-orang yang mengalami sakit, menderita, banyak orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang stigma. Karena ketika sakit di rumah sakit, mereka ketakutan mendapatkan stigma sebagai orang yang kena COVID sehingga dijauhi oleh masyarakat. Atau ketika di grup WA ini mereka pada ketakutan, lalu mereka memberikan saran, beli obat ini, beli obat itu, beli jamu ini, beli jamu itu. Mereka berusaha untuk sehat, untuk tetap kuat. Bahkan untuk mempertahankan kesehatan itu, mereka mulai beli sepeda. Nah, sepeda sekarang menjadi rebutan. Kalau kemarin itu tidak terpakai, sekarang malah jadi rebutan banyak orang. Ada langganan saya yang beli sepeda yang harganya mahal, dia beli 55 juta, itu saja bekas. Dijual kepada orang lain, sesama pengusaha, dijual 85 juta. Luar biasa. Ada keuntungan pada justru saat pada pandemi seperti ini. Lalu ada hubungan yang renggang antar keluarga, ya, orang yang sudah kakek-kakek, ya, lalu tidak punya keberanian untuk datang ke rumah cucu-cucunya, atau cucu kepada kakeknya takut kalau ketularan COVID-19. Belum lagi kalau sekarang kondisi seperti ini, ke gereja itu pun dijatah. Bahkan pernah istri saya mengantar anak saya perempuan yang tugas lektor di gereja, ya, istri saya mau ikut masuk duduk, ya, tetapi diusir, disuruh pergi, ya. Demi niat itu, lalu suatu saat ketika tugas lagi, ya, istri saya ajak masuk ke dalam mobil, lalu kita buka YouTube, ya, kita ikut live streaming. Dan orang-orang yang sakit tidak bisa dijenguk, susah payah. Bahkan orang yang mati hanya sebentar, lalu mereka harus cepat-cepat dikubur. Tidak ada yang layak.
keadaan menjadi kacau, menjadi carut-marut, bahkan ekonomi seperti sekarang ini, perusahaan banyak yang kolab, bagaimana piutangnya naik, membengkak, ya, lalu kurang dana untuk membayar para karyawan-karyawatinya. Bahkan dagangan-dagangan tidak laku, apalagi yang biasa ada dagangan di sekolah, sekarang sekolah tidak ada, ya, otomatis sudah tidak lagi bekerja. Lalu ya dagangan dibuka di sembarang tempat. Banyak orang yang kesulitan uang, banyak sekali penderitaan yang dialami oleh bangsa ini. Bahkan oleh kita yang melihat keadaan seperti ini, mengalami kesedihan yang luar biasa. Lalu apakah yang kita melakukan? Apakah kita ikut-ikut susah payah? Apakah kita ikut menderita seperti mereka? Ingatlah, saudaraku sekalian, bahwa kita punya identitas. Identitas orang-orang Katolik adalah identitas sebagai anak Allah, yang pertama. Yang kedua, identitas menjadi murid Kristus. Identitas anggota gereja. Dan yang lebih daripada itu adalah identitas anggota kerajaan Allah. Apakah kita melupakan itu? Atau kita seperti ketakutan seperti tadi? Ya, ada orang yang ketakutan, ya, karena saya sebagai RT, lalu kami ada tim sensus untuk pilkada, lalu kami mengajak orang yang sensus itu ke rumah warga. Ada warga yang ketakutan, dia hanya melihat dari kaca, lalu dia tutup lagi. Lalu ketika kami mengirim WA, dia bilang, takut, saya tidak kenal orang itu. Lalu kami katakan, itu adalah dari sensus untuk pilkada, ya, tapi dia tidak mau sama sekali. Lalu caranya bagaimana? Ya Ibu Joko saja yang harus datang ke sini sendirian, ya. Lalu daftarnya bawa sini, saya yang ngisi sendiri. Demikian kesulitan demi kesulitan terjadi. Tapi apakah kita sebagai orang Katolik ikut-ikutan ketakutan? Tidak. Ya. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu, sebab kita adalah milik Allah. Justru yang membedakan kita sebagai anak Allah justru pada saat seperti ini. Justru dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan penderitaan inilah mutu orang Katolik diuji. Mutu orang beriman dimurnikan. Sebagai anak Allah, kita dipercaya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kaki Tuhan untuk melakukan karyanya. Suatu saat, saudaraku sekalian, ada orang tua yang kena stroke di wilayah kami. Ya. Orangnya sudah tua, ibu-ibu, ya, dan dirawat oleh anaknya perempuan yang, maaf, kondisinya juga kurang baik. Lalu suatu saat kami tergerak untuk memberikan sesuatu. Lalu kami masukkan ke dalam amplop dan kami berikan kepada orang tua itu. Ya, apa yang terjadi? Ya, orang itu sungguh, ya, sampai keluar air matanya. Terima kasih Pak RT, Bu RT. Ini buat beli Pampers, ya, karena selama ini tidak pakai Pampers, ya, susah. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi kalau orang tua yang sudah, maaf, yang ngebrok seperti itu lalu tidak menggunakan Pampers? Yang susah adalah orang yang ada di sebelah-sebelahnya. Dia pun juga akan susah. Inilah kesempatan buat kita, saudaraku sekalian,
apakah kita mau melakukan apa yang baik untuk orang lain. Kemudian ada juga suatu saat hati kami tergerak untuk datang kepada seorang yang tua juga, di mana tulang punggungnya sudah meninggal, ya, tulang punggung alias orang yang memberikan dana untuk sebuah keluarga ini tetap hidup, yang sudah meninggal dunia. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika tulang punggung rumah tangga ini meninggal? Ya, mereka mengalami kesulitan. Suatu saat Tuhan menggerakkan kami untuk datang ke tempat itu. Saya masukkan ke dalam amplop, ya, dana itu, lalu saya berikan. Dan apa yang jadi ketika dia menerima amplop, orang itu sampai nangis. Ini adalah waktu yang tepat buat keluarga ini untuk mendapatkan dana. Bahwa dana ini dipakai untuk keluarga ini untuk hidup di hari ini dan hari besok. Saudaraku sekalian, mari kita mau percaya hari ini bahwa Tuhan masih menggunakan kita sekalian, orang-orang yang percaya, untuk menjadi kepanjangan tangannya. Justru kitalah milik kepunyaannya, milik yang dikasihinya. Mari kita pada hari ini kita mulai pikirkan, ya, kira-kira ada enggak orang yang menderita di sekitar kita, atau orang yang sakit, ya. Sementara kita juga harus menjaga diri kita agar tidak tertular, ya. Lalu kita juga harus menggunakan masker, kita persiapkan hand sanitizer, ya, supaya kita pun juga tetap bertahan sehat untuk melakukan banyak keselamatan buat orang lain juga. Cobalah, apakah kita juga pernah membantu mereka pada saat-saat seperti ini, saat yang sangat-sangat dibutuhkan. Lalu buatlah niat baik hari ini dan lakukan, karena inilah saat yang menentukan, saat yang sangat penting buat Tuhan berkarya melalui hidup kita, melalui umatnya, umat Allah, anak Allah. Bagaimana Yesus juga melakukan karyanya, tidak hanya dahulu, tapi sekarang melalui kita, murid-murid yang dikasihinya ini. Sebab Yesus adalah anak manusia, dia adalah raja kerajaan surga. Sekarang dia ada di surga, tetapi rohnya ditempatkan dalam diri kita sekalian untuk kita boleh melakukan pekerjaannya sampai pada waktunya, sampai keselamatan yang diberikan Tuhan nyata di dalam diri kita. Amin. Mari Bapak sekalian, kita mau tutup ibadat BKSN pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Engkau menggerakkan hati kami untuk tetap percaya bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Kau pakai untuk melakukan karya-Mu di bumi ini. Sebagaimana Engkau 2000 tahun lalu melakukan karya-karya besar, biarlah hidup kami yang Kau pakai juga untuk melakukan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan bagi banyak orang di masa pandemi seperti ini. Justru di saat inilah Engkau berkarya atas kami sekalian, atas milik kepunyaan-Mu. Kau gerakkan hati kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di bumi ini. Biarlah kemuliaan-Mu nyata Tuhan di bumi ini seperti yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah anak Allah yang hidup, yang berkarya sampai hari ini dan sampai Maranatha. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari saudaraku sekalian, kita mau akhiri ibadat pada hari ini dengan lagu pujian bahwa Tuhan tetap mengutus kita. Yesus mengutus. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, masuk keluar kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira bagi yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua kan dapat berkah. Kembali kita pulang, bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang.